Sahabat saya Haji Munarwan mengatakan, nih si Edi sebetulnya diincar karena ini nih gitu. Soal jin buang anak itu mah pintu masuk aja gitu. Diincarnya awalnya ini. Dan ini sebetulnya ketika saya diperiksa soal IKN itu Haji Munarwan sudah di dalam, sama-sama di dalam juga, dan qadarullah pengacaranya juga sama. Antara lain Herman Kadir, ya. Lalu ketika dia mendampingi saya untuk kesekian kalinya saya diperiksa sama penyidik di Mabes Polri, Herman Kadir mengatakan, "Bang, dapat salam dari Haji Munarman." Waalaikumsalam. Tadi saya baru aja dampingi dia sidang. Dia titip pesan, kasih tahu Edi tuh. Dia mah diincar gara-gara KM 50, bukan IKN katanya gitu. Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Ini mujahidin dan mujahidah yang dahsyat, yang Allah rahmati, Allah sayangi, amin. Tadi kita sempat ngobrol di situ. Sahabat saya Haji Munarwan mengatakan, nih si Edi sebetulnya diincar karena ini nih gitu. Soal jin buang anak itu mah pintu masuk aja gitu. Diincarnya awalnya ini. Dan ini sebetulnya ketika saya diperiksa soal IKN itu Haji Munarwan sudah di dalam, sama-sama di dalam juga, dan qadarullah pengacaranya juga sama. Antara lain Herman Kadir, ya. Lalu ketika dia mendampingi saya untuk kesekian kalinya saya diperiksa sama penyidik di Mabes Polri, Herman Kadir mengatakan, "Bang, dapat salam dari Haji Munarman." Waalaikumsalam. Tadi saya baru aja dampingi dia sidang. Dia titip pesan, kasih tahu Edi tuh. Dia mah diincar gara-gara KM 50, bukan IKN katanya gitu. Karena yang ngomong Munarwan saya percaya. Dia kan kupingnya banyak, matanya banyak. Kalau kita cuma punya 2, dia bisa 20, 40, 60 banyak kupingnya, telinganya. Tapi memang ini seperti yang disebut dalam buku ini ya. Buku putih pelanggaran HAM berat pembunuhan 6 pengawal HRS ini memang punya cerita panjang. Dipimpin oleh tim ini 20 orang minus Munarman, tidak ada Munarman di sini, namanya nggak ada, segala macam nggak ada, tapi dia disergap antara lain sebetulnya karena ini peristiwa di Sulawesi, ya, yang dia hadir dalam sebuah seminar atau apa yang ada baiat itu cuma lagi-lagi pintu masuk aja. Karena rejim waktu itu kan jangankan kita salah, kita bener aja dibikin salah sama dicari-cari, kan begitu kan? Teman-teman pasti paham lah itulah. Nah, ini memang saya nggak ingin bilang kerja dahsyat tim, memang iya. Pada prinsipnya memang Allah punya cara. Tapi banyak orang-orang di luar 20 orang ini yang memberikan kontribusi sangat berarti. Dipimpin oleh Bang Abdullah Hamahua, timnya. Lalu saya suka menyebut Marwan Batubara sebagai sekretaris sekaligus jubir, nggak resmi sebetulnya, cuma saya sebut aja karena dia sering bicara keluar segala macam dan kita semua sepakat dia. Ini buku sebetulnya pemerintah benci tapi rindu, kesel, gondok dan sebagainya. Mau disebut buku makar? Enggak juga, karena ini sebetulnya karya dokumentasi yang dahsyat. Dan yang paling penting buku ini juga dicetak dalam bahasa Inggris, ya. Lalu dibagikan ke kedutaan-kedutaan besar negara-negara sahabat di Jakarta. Versi bahasa Indonesianya dikirim ke Kapolri, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua lembaga-lembaga negara, dan kepada Presiden waktu itu Joko Widodo, termasuk kepada Menko Polhukam. Nah, ini menarik sebetulnya. Jadi kalangan penegak hukum yang memang punya pesanan dari sebelah sana menganggap ini buku berbahaya. Karena isinya memang menelanjangi. Coba kalau teman-teman buka ya, bab-bab awal ini
Menelanjangi. Ini kurang ajar yang ngasih bahan namanya. Dahsyat memang. Ya, jadi bagaimana dia bagi misalnya latar belakang, maksud dan tujuan, kronologi peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS ya. Dan ini di halaman-halaman pertama ada bukti-bukti komunikasi lembaga negara namanya BIN. Dari petugas lapangan, Kabinda, direktur, bayangin, seputar pengintaian pemantauan Habib Rizik Syihab. Ini dahsyat ini. Kalau kita mundur, saya ingat sekali waktu itu FNN, Forum News Network, wartawan-wartawan tua umur 50-an lebih, yang jam terbangnya minimal sudah 25 tahun, itu kita diterima Habib Rizik Syihab di markas Megamendung. Hari Jumat itu. Kami ya rada-rada nggak ngeh juga kenapa kita banyak orang masing-masing bawa mobil itu on juga tuh. Padahal kita kumpul di tempat yang sama, ada masjid, kan bisa aja mobil parkir di situ, jadi 3 mobil cukup udah. Nggak ngerti juga, saya bawa mobil sendiri, si Anu bawa mobil sendiri, banyak, jadi 10-15 mobil juga itu. Nah, kita datang sana pas asar, lalu diterima di rumah samping, tiba-tiba Imam FPI DKI Habib Husin ya, siapa namanya? Muhsin. Imam Muhsin ya, bilang pindah ke atas aja, jadi ada barungan 3 lantai di atas. Kita diterima rooftop, atap kita langit. Habib naik ngobrol kira-kira setengah jam, tiba-tiba di atas ada drone berputar. Nah dia Badung nih, dada-dada nih. Kita juga terprovokasi dada-dada juga. Drone muter-muter gitu. Nah baru kemudian saya tahu malamnya begitu kita bisa pulang, turun, ada laskar di posko terdekat pesantren, deketin saya kan tuh mesti hati-hati hujannya, turun, tok buka kaca, saya buka kaca, dia bilang, Ustaz, kita baru nangkap intel. Saya pikir bercanda kan. Saya baru nangkap intel. Oh yang bener Ustaz, itu 3 orang kita lagi periksa interogasi di posko. Oh, ternyata beneran kan? Siapa? Udah turun aja, turun aja. Saya tutup kaca, turun lagi. Malamnya jam 11, grup-grup WA dipenuhi postingan gambar, video pendek, ada beberapa orang, ada mobilnya, ada nomor platnya, ada ID cardnya, ada ID card wartawan, ID card macam-macam. Saya langsung telepon dia malam jam 11 lebih. Man, lu gila lu man, saya bilang. Kenapa Ed? Lu intel data lu sebar-sebarin. Dia bilang apa tau gak? Biarin intel bego. Wah gawat ini orang ini. Kenapa bego? Intel beneran, ditangkap anak-anak kita kan bego namanya. Gitu. Jadi kemudian beberapa waktu saya baru tahu bahwa dia nalurinya emang hebat. Jadi dia begitu dia lihat ada drone di atas, dia sengaja perintahkan kepada para anak-anak laskar, lihat di mana turunnya drone itu. Kan pasti drone itu turun kan? Nah, pasti turun ada operatornya, disitulah disergap. Wah, itu ya saya nggak kepikir tuh, bener juga. Nah, saya bilang malam itu sama Munarman memang tadinya WA-an aja, tapi karena dia ngeyel, saya telepon juga akhirnya. Man, itu nanti mereka marah. Marah kenapa? Iya karena lu telanjangin begitu, lu bongkar begitu. Biarin dia bego, dia kesal juga gitu. Dan qadarullah Ahad dini hari kejadian. Yang kemudian belakangan waktu saya tahu bahwa antara lain karena peristiwa malam itu. Walaupun siapa jubir bin, siapa itu? Andi siapa namanya itu? Bantah-bantah saya juga baru tahu ada bin pakai jubir gitu ya. Di lembaga lain, di negara lain mana ada lembaga intel pakai jubir? Wawan. Di kita bin itu bukan cuma punya jubir, punya grup volley juga. Iya, pakai tos 50 karena peluk volley ya. Terus terakhir menjelang lengser juga si Budi Gunawan bikin pasukan Garuda ya, khusus ya, gila memang ya. Nah teman-teman sekalian, jadi menarik memang ya. Saya ikut intens persiapan buku ini sampai terus beberapa langkah lanjutan, termasuk kita punya tim kita namanya Adnan Wirawan, Pak Wirawan Adnan. Adnan Wirawan, kakek Wirawan Andal gitu lah gitu ya. Dia
dia lawyer yang memang punya jaringan ke luar negeri, banyak teman-teman di luar negeri, dan ini kita bawa ke apa istilahnya dulu bos, lembaga HAM internasional, apalagi itu PBB lah gitulah. Jadi memang waktu itu serius banget, karena waktu itu kemudian Jokowi memanggil tim ini, dan saya termasuk daftar yang diterima Jokowi sebetulnya. Hari apa pagi jam 9 jam 10 di istana. Cuman qadarullah memang saya udah sebel ya sama dia. Saya mikir males juga lewat prosedur di sana, saya sengaja nggak datang. Siangnya ada berita Abdullah Hemahua dan kawan-kawan Ma'ruf Batura kira 5-7 orang. Itu Abdullah bikin berita kami bagaikan mendatangi Fir'aun. Jadi jauh sebelum Egy Sujana mengklaim diri sebagai Musa mendatangi Fir'aun di Solo, Abdullah Hemahua begitu. Wah, itu mematik diskusi panjang lebar, kontroversi. Tapi pesan yang paling saya tangkap perintah itu adalah bahwa Jokowi memerintahkan Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk mengusut KM50 secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Yang itu ternyata sampai dia pergi lengser, tidak pernah diwujudkan. Sampai hari ini. Yang menarik teman-teman sekalian, begitu kejadian, Komnas HAM membentuk tim melakukan yang mereka sebut investigasi. Lalu membuat laporan 108 halaman yang dengan izin Allah, panitia mendapat secara resmi dari Mahfud MD, Menko Polhukam. Karena laporan itu kan diserahkan kepada Presiden, Kapolri, dan Menko Polhukam antara lain begitu. Nah, karena kita kirimkan ini ke sana, Menko Polhukam bagi kita juga. Nah, saya dapat kopinya dan itu saya marah-marah betul di beberapa podcast saya. Saya katakan ini Komnas HAM kalau bahasanya Mauran Batubara ikut menutupi, mengcover up siapa pelaku aktor sesungguhnya. Karena sampai persidangan digelar para pelakunya, itu Komnas HAM menurut saya, dan disepakati oleh teman-teman, minus Munarman, karena Munarman gak ikutan sama kita, bukan tim kita. Komnas HAM bagian dari skenario menutup-nutupi. Misalnya, Komnas HAM tidak bisa membongkar atau tidak memberitahukan pada publik, pada dalam laporannya, siapa pengemudi mobil apa Pak dulu Pak yang hitam tuh Pak, malam-malam tuh Pak, Land Cruiser, siapa dan siapa petinggi di dalamnya itu. Maka spekulasi beredar liar. Bahkan nomor polisinya pun Komnas HAM nggak bisa tahu, kan mustahil. Walaupun kepada media, kepada pers, Komnas HAM mengatakan telah memeriksa sekian ribu video, sekian puluh ribu foto dari CCTV yang katanya mati dan sebagainya. Itu semua bohong. Yang kedua, ini menarik. Komnas HAM dalam laporannya ada melakukan wawancara-wawancara termasuk dengan pengurus EPI. Ada Sobri Lubis, beliau masih sekretaris umum waktu itu, tapi beliau nggak diwawancara. Nah itu ada, dan di laporan itu tidak ada Habib Rizik Sihab, tidak ada. HRS tidak ada. Adanya Muhammad Rizik Sihab, MRS. Nah, MRS ini adalah narasi yang dikembangkan oleh polisi dalam setiap press conference. Tidak pernah disebut Habib Rizik Sihab. Yang disebut MRS. Saya sebagai jurnalis, saya mencoba memahami apa. Dalam pemahaman saya, ini adalah upaya polisi untuk mendelegitimasi. Karena oleh umat Islam khususnya lingkaran Petamburan, waktu itu masih PA212, EPI, GNPF dan sayap-sayap juangnya kalau kita lagi Habib Rizik. Ketika orang menyebut HRS Habib Rizik Sihab itu ada nuansa, ada perasaan takzim, hormat. Tapi polisi sengaja menyebutnya sebagai MRS, Muhammad Rizik Sihab. Jadi nuansa, perasaan, aura hormat itu direduce menjadi MRS. Dan yang menarik, dalam laporannya Komnas HAM itu ada wawancara dengan pengurus EPI. Dan ada kutipan-kutipan kalimat langsung pengurus EPI menyebut MRS.
Saya bilang dalam podcastnya beberapa kali, ini kebohongan besar. Tidak akan pernah ada pengurus FPI PA 212 menyebut Habib Rizik Syihab dengan Muhammad Rizik Syihab. Tidak akan pernah ada. Jadi bayangkan, Komnas HAM yang kita bayari dengan pajak kita, biayanya, gajinya, fasilitasnya, operasionalnya pun menjadi bagian dari persekongkolan menutup-tutupi ini. Dan si siapa dulu ketua itunya juga. Jadi beberapa hari setelah kejadian, seperti teman-teman tahu, kejadian Senin dini hari, Rabu pagi saya ke sana, Selasa malam saya rapat FNN. Dan dalam rapat itu pemimpin redaksi saya namanya Tony siapa? Tony Hasim. Lupa, ada Tony Rashid soalnya. Tony Hasim, dia mengatakan itu malam, kita rapat malam biasanya. Nah, kita mesti datang nih ke lokasi nih, soalnya baik Fadil maupun si Dudung, Kapolda maupun Pangdam Jaya memberikan narasi-narasi PFPI melakukan perlawanan, kontak senjata, tembak menembak, gesek-gesekan, dan itu semua berita, video, televisi segala macam itu teksnya begitu, semua narasi-narasi politik semua. Nah, Pemret saya mengatakan kita mesti lihat langsung ke lokasi. Karena ditunggu-tunggu nggak ada yang nyaut, saya angkat tangan. Oke, kalau gitu gue ke sana. Saya bilang gitu kan. Lalu Pemret saya bilang, lu bener ke sana, Ed? Iya. Oke, cocok lu. Emang kenapa? Lu gila katanya begitu kan? Wah, gila saya dibilang. Cuman dia bilang sama saya memang, lu jangan ke sana sendirian. Ini bahaya. Lu minta anak-anak KPI ngawal. Oke, siap. Nah, pulang rapat kira-kira jam 11-an, dari mobil saya telepon Wali Laskar Jakarta Barat itu satu kelurahan sama saya, namanya Ujang. Saya telepon dia, Jang, gue besok mau ke KM 50, lu kawal gue ya. Siap Abi, dipanggil saya Abi. Siap Abi, tapi lu jangan sendiri, Jang, lu bawa 4-6 orang anak buah. Siap Abi. Jam 9 datang ke rumah, kita berangkat sama-sama. Siap Abi. Setengah 9 gak muncul, 9 kurang seperempat gak muncul, jam 9 lewat 10 gak muncul. Saya telepon, nggak diangkat, masuk tapi nggak diangkat. Saya telepon lagi, lama, akhirnya anak kecil yang ngangkat. Bapak masih tidur. Mana Pak Ujang? Bapak masih tidur. Tolong bangunin, penting dari Pak Edi gitu. Dia bangunin, dia dengan suara bangun tidur. Abi, maaf, saya nggak bisa diikut. Kenapa? Saya baru pulang pagi, semalam terima jenazah. Jadi jenazah 5 orang itu dibawa ke Petamburan. Setelah diambil paksa oleh tim lawyer dari rumah sakit Polri ya. Nah, malam itu memang beredar itu, saya nggak tahu tapi beredar foto-foto bagaimana kondisi jenazah, bekas luka, bekas jahitan, bekas pukulan, kulit punggung terkelupas segala macam lah, pokoknya bisa bekas siksaan yang oleh Komnas disebut karena proses waktu pembusukan dan sebagainya. Memang beredar itu. Ya udah, akhirnya Ujang tidak datang ke tempat saya, apalagi anak buahnya. Saya kontak teman kita nggak hadir nih, Hardi, Mimbartup, untuk ikut awal berangkat ke KM 50. Hari Rabu, nah, saya cerita semua segala macam, saya ambil gambar, saya bilang bahwa semua yang dikatakan oleh Dudung dan Fadil Imran tidak ada faktanya, tidak ada tembak menembak segala macam sebagainya. Saya wawancara dengan orang yang melihat peristiwa sangat dekat, itu memang di sana pembantaian. Saya bilang begitulah. Nah, karena liputan itulah kemudian saya dipanggil oleh Polda,